Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Afrin Mariana, dan sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga mengalami remblong, sebuah sepeda motor yang ditumpangi ibu rumah tangga serta 2 bocah menimpa atap rumah. Lagi, perundungan menimpa seorang pelajar di Kabupaten Bandung. 3 orang terduga pelaku menjebloskan korban ke sumur hingga terluka. Misteri jasad wanita tanpa busana yang ditemukan di aliran Sungai Cipendawa, Cianjur terungkap. Korban rupanya dibunuh oleh seorang mucikari yang tak lain pacarnya sendiri. Diduga mengalami remblong, sebuah sepeda motor yang ditumpangi ibu rumah tangga serta 2 bocah menimpa atap rumah warga di jalan yang menurun di wilayah Desa Cikondang, Sumedang. Usai menghadiri acara kenaikan kelas di sekolah, namun justru kecelakaan yang dialami. Seorang ibu rumah tangga yang membawa sepeda motor dan membonceng anak dan keponakannya menabrak atap rumah warga di Dusun Batugara, Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas, Sumedang, Rabu sore. Warga pun langsung berupaya menolong korban. Sepeda motor ringsek dan atap rumah warga rusak. Korban sebelum celaka baru saja menghadiri acara kenaikan kelas sekaligus kelulusan di SD Negeri Cikondang 3. Kecelakaan diduga akibat rem motor plong saat melintasi turunan yang curam. Langsung suara motor enggak ini tarik terjun ke sini, meluncur gitu ya. Langsung dibelokin ke sini, langsung kena atap. Itu posisi dari mana mau kemana, Pak? Habis itu rapot di SD. Satu keluarga ya? Ya, satu keluarga. Berapa orang itu, Pak? 3 orang. Bertiga. Kondisi mereka gimana, Pak? Sekarang? Yang ibu-ibu luka, ini kepala, anaknya kepala, yang satu ini aja luka ringan. Oleh warga, ketiga korban dilarikan ke Rumah Sakit Umar Wirahadikusuma, Sumedang. Sang ibu dan anaknya yang baru kelas 2 SD mengalami luka parah dan harus dirawat intensif, sementara keponakannya yang hanya mengalami luka ringan diperbolehkan pulang. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ulah geng motor kembali meresahkan warga Garut. Tanpa alasan yang jelas, puluhan anggota geng motor yang sebagian besar masih remaja menganiaya sejumlah warga yang tengah melintas di jalan raya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan ulah anggota geng motor di perempatan Jalan Baru kawasan Leles, Garut. Tanpa sebab jelas, mereka tiba-tiba saja mencegat sejumlah warga yang melintas, bahkan dengan sengaja memukul pengendara yang tengah membonceng anak kecil. Penganiayaan tersebut mereka lakukan beberapa kali. Dilapori warga, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Garut dibantu Polsek Leles dan Kadungora menangkap 20 anggota geng motor yang dituduh melakukan penganiayaan. Mereka sebagian bahkan masih tercatat sebagai pelajar. Juga menganiaya 4 orang pengendara yang sedang melintas. Kalau yang sudah dinyatakan pelaku berapa? Sementara untuk pelaku sendiri masih dalam pendalaman. Yang sudah diamankan kita ada sekitar 20 orang. Untuk diduga pelakunya nanti masih pendalaman. Sebagai barang bukti, polisi menyita atribut geng motor berupa bendera, jaket, dan pakaian yang digunakan para pelaku saat menganiaya warga di jalan. Eko Syabudi melaporkan dari Garut. Lagi-lagi perundungan alias bullying terjadi. Seorang pelajar SMP di Kabupaten Bandung dirundung sejumlah orang dengan cara dijebloskan ke sumur hingga terluka. Ironisnya, pelaku justru mengunggah video perundungan di media sosial. Polisi akan segera menangkap para pelaku.
Inilah lokasi terjadinya peristiwa perundungan yang dialami pelajar SMP berusia 13 tahun yang masih duduk di kelas 7. Polisi menduga peristiwa memilukan itu terjadi di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung akhir Mei lalu. Pelaku sungguh keji memasukkan korban ke sumur kecil dengan kondisi kepala bercucuran darah. Ulah tak bermoral, para pelaku terkuak setelah mereka mengunggah video perundungan ke media sosial. Kasus ini langsung ditangani Polresta Bandung. Ada 3 pelaku yang tinggal sekampung dengan korban, 2 masih di bawah umur dan 1 sudah dewasa. Lihat dari video itu 4 orang beserta korban, 3 orang pelaku, Pak. Kemudian kami telah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap para saksi dan saat ini perkara sudah kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, sesuai dengan sistem peradilan anak, kami akan melakukan upaya diversi terlebih dahulu. Apabila upaya diversi tidak dapat atau tidak terjadi atau tidak sepakat ada yang terjadi diversi, maka kami akan langsung menetapkan para pelaku sebagai tersangka. Karena melibatkan anak-anak di bawah umur, polisi berusaha menerapkan upaya diversi atau perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Namun jika tidak membuahkan hasil, maka petugas akan menetapkan para pelaku sebagai tersangka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Tawuran antar 2 kelompok remaja kembali pecah di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa malam. Puluhan remaja saling serang menggunakan senjata tajam hingga 1 remaja terkena sabetan senjata tajam. Puluhan remaja saling serang secara brutal menggunakan senjata tajam berbagai jenis di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Desa Cipuncang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Selasa malam. Ulah mereka membuat suasana di sekitar lokasi mencekam. Warga yang berada di lokasi pun tak ada yang berani membubarkan tawuran karena khawatir ikut menjadi sasaran. Sekitaran jam 10 lah. Jam 10? Jam 10 malam. Itu gimana Bang, tawurannya banyak nggak? Ya banyak. Anak-anak sekolah lah. Bawa celurit nggak? Bawa pada panjang-panjang. Dari arah mana sih Bang itu Bang? Arah itu kan Jonggol. Sama dari arah Cilengsi ya. Ada yang dibacok nggak? Ada kayaknya. Ada korban sih. Ada korban? Ada korban. Nah, ini baru pertama kali tawuran atau gimana sih? Kalau ini mah sering, waktunya bulan puasa tuh ada tuh. Cuma agak malam, ya resah sih. Resah? Ya. Harapannya gimana Bang sebagai warga sendiri Bang? Ini lagi lah, ditindak. Arus lalu lintas pun sempat terhenti saat tawuran 2 kelompok remaja itu terjadi. Menurut warga, tawuran itu berlangsung sekitar 30 menit. Salah satu remaja diduga terkena sabetan senjata tajam pada bagian tangan hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang terlibat tawuran. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.